Baik, selamat malam. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Imadi Sajar Mayuda, NPM 2012 11 11 kelas 2 MA S1. Mata kuliah Internet of Things dengan dosen pengampu Bapak Indra Eskom MTI. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Internet of Things. Apa itu Internet of Things? Internet of Things adalah suatu konsep di mana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan internet. Internet of Things terdiri atas dua bagian utama, yaitu internet yang mengatur konektivitas dan thing berarti objek atau perangkat. Thing memiliki kemampuan untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan mengirimkan ke internet. Kemudian Internet of Things ini mempunyai konsep dan cara kerjanya, yaitu memiliki 3 elemen utama IoT. Yang pertama, perangkat koneksi ke jaringan internet. Yang kedua, cloud data center, tempat untuk menyimpan aplikasi dan database. Yang ketiga, barang fisik yang dilengkapi modul IoT atau gateway dan sensor. Dan cara kerja IoT adalah setiap benda yang terhubung dengan internet bisa diakses kapan di mana saja. Yaitu Internet of Things memiliki contoh dan konsep cara kerjanya. Yang pertama ada switch off TV. Bayangkan ketika kita meninggalkan rumah, lupa mematikan TV, kita bisa mematikan TV dari jarak jauh dengan hanya mengirimkan pesan ke rumah kita. Yang kedua ada CCTV. Bahkan bila terjadi kecelakaan, CCTV di jalan raya dapat mendeteksi adanya kecelakaan lalu lintas, lalu mengirimkan informasi pada sistem dan mengabarkan ke rumah sakit terdekat untuk mengirimkan ambulan. Yang ketiga ada colokan listrik pintar. Project untuk Internet of Things yang pertama adalah pembuatan colokan listrik pintar. Colokan listrik pintar yang dimiliki dikoneksi dengan WiFi dan disambungkan dengan barang-barang elektronik seperti lampu atau oven. Jadi Anda nantinya bisa menghidupkan maupun mematikan sambungan listrik dengan jangkauan internet pada ponsel yang dikoneksikan ke colokan listrik tersebut. Dengan cara seperti ini, ketika berada di luar rumah dan lupa mematikan lampu atau barang elektronik Anda, hanya perlu membuka ponsel dan mematikan koneksi listriknya via jarak jauh. Kemudian ada Smart Garage Door. Sepertinya project Smart Garage Door ini merupakan project IoT yang dapat memonitor status pintu garasi sekaligus membuka dengan fitur secara scanner sidik jari. Apabila menerapkan proyek ini, Anda bisa memonitor garasi dimanapun Anda berada melalui ponsel. Untuk diakses pembukanya juga akan lebih aman karena harus melalui sidik jari yang ada di ponsel Anda. Dengan cara ini kita mengonfirmasikan yang tidak tahu ketika Anda mengakses paksa dari pihak-pihak yang berusaha masuk ke garasi. Kemudian ada Smart Trash Can. Tempat sampah pintar merupakan berbentuk inovasi lainnya yang dapat bisa jadikan sebagai referensi. Dengan alat ini Anda bisa mengoptimalkan pengumpulan sampah dan meminimalisir konsumsi bahan bakar. Sistem pada tempat sampah sendiri akan memberikan notifikasi mengenai jumlah dalam bak tersebut serta suhu bak. Kemudian inovasi ini tentu sangat berguna untuk mereka yang bekerja mengumpulkan sampah serta semua warga kota secara keseluruhan.
yaitu di Internet of Things memiliki beberapa bagian penerapan di bidang lainnya. Kemudian yang pertama ada smart cities, yang kedua smart traffic, yang ketiga security dan emergency, yang keempat home automation, yang kelima smart mall, yang keenam retail, yang ketujuh smart agriculture, yang terakhir yaitu ada environment. Yaitu Internet of Things juga memiliki manfaat. Yang pertama, pekerjaan yang kita lakukan lebih mudah, cepat, dan efisien. Yang kedua, kita dapat mendeteksi pengguna dimanapun kita berada. Yaitu ada contoh-contoh sederhana lainnya. Kita tidak perlu mengecek bahan-bahan makanan yang ada di dalam kulkas karena kulkas sudah memiliki sensor yang memberitahukan kita melalui SMS ke smartphone kita bahwa ada bahan makanan yang sudah habis. Kemudian Internet of Things juga memiliki kekurangan, yaitu keamanan. IoT menciptakan ekosistem perangkat yang terhubung secara konstan yang berkomunikasikan melalui jaringan. Sistem ini menawarkan sedikit koneksi meski ada tindakan pengamanan IoT membuat pengguna terpapar berbagai jenis dan penyerang. Kemudian ada privasi. Kecanggihan IoT menyediakan data pribadi yang disubstansial secara ekstern tanpa partisipasi aktif pengguna. Kemudian ada kompleksitas. Beberapa menemukan sistem IoT rumit dalam hal desain, penyebaran, dan pemeliharaan, mengingat pengguna beberapa teknologi dan seperangkat teknologi baru menurunkan. Yang terakhir itu ada fleksibilitas, yaitu banyak yang peduli dengan fleksibilitas sistem IoT agar mudah berintegrasi dengan yang lain. Mereka juga khawatir menemukan diri mereka dengan beberapa sistem yang bertentangan atau terkunci. Terima kasih. Baik, itu saja yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Selamat malam.